Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman wa hudan wa taufiqa. Amma ba'd. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama adalah kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan banyak memuji dan memuja kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan anugerah dan karunia dari Allah sajalah kita bisa berjumpa kembali bertatap muka setelah sekian lama tidak berhubungan secara fisik. Walaupun sebagian ada yang saya lihat-lihat di Facebook biasanya. Jadi ada yang aktif di Facebook biasanya saya lihat. Termasuk pembangunan masjid, alhamdulillah saya lihat dari Facebooknya Tommy. Alhamdulillah sekarang sudah bagus. Dan masjid yang lalu tinggal kenangan ya, semoga kenangannya adalah kenangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di masjid yang lama itulah kita bertemu dalam suasana yang diliputi oleh semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semangat itu tidak hilang, bahkan mungkin bisa lebih baik dan lebih besar lagi, karena masjidnya juga lebih bagus ya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mendampingi beliau sejak awal dakwah, kemudian melanjutkan dakwah beliau ketika beliau telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan agama yang mulia ini kepada generasi selanjutnya, sehingga sampailah agama yang mulia ini di tengah-tengah kita. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari orang-orang yang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita dimasukkan oleh Allah di dalam ayatnya di mana Allah mengatakan walladzina tabauhum bi ihsani radhiyallahu anhu, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan maka Allah akan meridhoi mereka, dan itu adalah kaum muslimin sampai hari kiamat. Nah, inilah kita berusaha masuk ke dalam golongan itu, mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ihsan, mengikuti ajaran dan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berdasarkan pemahaman para salafus saleh. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dalam kesempatan ini kita ingin mengangkat satu hadis motivasi yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan kepada kita gambaran yang baik tentang dua kehidupan dunia dan kehidupan akhirat ya, supaya nanti bisa jadi bekal bagi kita untuk menatap kehidupan kita selanjutnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan arba'un idza kunna fika ma 'alaika ma fataka min ad-dunya. Ada 4 hal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
apabila keempat hal tersebut ada dalam dirimu, ma alaika fala alaika ma fataka min dunia. Maka kalau empat hal itu kamu miliki atau empat hal itu ada dalam dirimu, maka kamu tidak akan pernah merasa rugi walaupun kamu kehilangan dunia. Ya. Jadi Rasulullah SAW memberikan kepada kita gambaran bahwa seorang muslim dia harus punya cara pandang yang benar tentang kehidupan ini. Apa yang harus dia utamakan dan apa yang harus dia boleh tunda di urutan selanjutnya. Maka Rasulullah mengatakan empat hal ini kalau kita miliki jamaah sekalian, maka kita tidak akan pernah merasa rugi, tidak akan pernah merasa menderita, tidak akan pernah merasa kecewa, tidak akan pernah merasa sedih apabila kita tidak memiliki dunia atau dunia hilang dari kita. Kita sudah punya dunia tapi kemudian dia hilang. Tapi empat ini tersisa dalam diri kita, maka kita tidak akan pernah merasa sedih. Ya. Ini gambarannya. Orang yang memiliki pandangan terhadap kehidupan dengan cara yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang empat hal itu? Rasulullah mengatakan yang pertama, sidqul hadith. Sidqul hadith artinya apa? Artinya perkataan yang sidq. Perkataan yang sidq itu perkataan yang benar. Jadi orang yang punya karakter berkata benar, maka dia tidak akan pernah merasa rugi walaupun dia tidak punya dunia. Artinya dia tidak punya harta, tidak punya kedudukan, menjadi orang biasa-biasa saja. Kalau dia punya sidqul hadith, maka dia tidak akan pernah rugi. Dan sidqul hadith ini jamaah sekalian ada dua cabangnya. Pertama, sidqul hadith ma'allah. Berkata baik, berkata benar, berkata jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jemaah sekalian, semua manusia ini pernah berjanji kepada Allah. Ketika kita ditiupkan ruh kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita masih ada dalam kandungan ibu kita, maka di situ Allah mengatakan dalam Al-Quran, kita ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan semua janin itu menjawab, qalu bala syahidna. Mereka berkata, siapa yang mereka di sini? Manusia, termasuk kita ini. Maka inilah perkataan kita yang pertama. Ya. Perkataan seorang anak manusia yang pertama adalah ketika dia baru ditiupkan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berjanji kepada Allah. Janjinya apa? Janjinya dia mengatakan qalu bala syahidna. Mereka berkata, betul wahai Allah, dan kami menjadi saksi. Saksi terhadap apa? Saksi terhadap keesaan Allah Azza wa Jalla. Saksi terhadap ketauhidan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang bertauhid itu adalah orang yang sidqul hadith ma'allah. Orang yang membenarkan perkataannya ketika dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya agama Islam ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diamanahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dakwah pertamanya adalah dakwah tauhid. Untuk apa? Mengingatkan kita akan janji kita yang telah kita ucapkan di hadapan Allah di alam ruh dulu, di mana kita berjanji
menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, berjanji untuk mengesahkan Allah Azza wa Jalla, dan berjanji untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sidqul hadis yang utama. Dan sidqul hadis yang utama ini jamaah sekalian, apabila dia ditunaikan oleh seorang manusia, maka akan berdampak sangat besar kepada sidqul hadis yang lain. Bahkan berdampak sangat besar kepada seluruh kehidupannya. Kalau orang itu bertauhid, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam kehidupannya, maka akan tumbuh karakter dalam dirinya adalah karakter sidq, karakter orang yang benar. Dan kalau orang tidak bertauhid, sebaliknya, orang yang tidak bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, maka karakter yang muncul adalah karakter kadzib, karakter dusta. Itu yang muncul. Karena apa? Karena kepada Allah saja dia berani berdusta, apalagi kepada makhluk. Janjinya kepada Allah saja dia lupakan, apalagi janji kepada makhluk. Makanya jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sosok yang selain Rasulullah yang bisa kita jadikan sebagai contoh dalam hal sidqul hadis adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Makanya beliau digelari Siddiq, di mana semua kehidupannya itu dia bingkai dengan sidqul hadis ma'allah. Dia bingkai dengan kebenaran ucapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang terjadi, dia selalu membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia selalu tunduk dan patuh kepada apapun yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani nabinya ketika hijrah. Dan kisah hijrah itu jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla adalah kisah yang salah satu kisah yang sangat menampakkan sidqul hadisnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Ya, kalau kita lihat atau baca dari awal, sebenarnya Abu Bakar As-Siddiq itu ketika mau hijrah, ya, dia mau hijrah terlebih dahulu daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia siapkan satu ekor kuda dan perbekalannya untuk dirinya sendiri. Dan dia mau berangkat, sudah mau berangkat. Apa kata Nabi? Abu Bakar As-Siddiq, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq di siang hari, tengah hari, ketika orang sedang tidur. Dan kata Aisyah Ummul Mukminin yang menceritakan kisah bagaimana Rasulullah datang kepada Abu Bakar As-Siddiq menjelang hijrah itu, Aisyah mengatakan Rasulullah tidak pernah bertamu pada saat seperti itu. Ya. Karena di dalam ayat Rasulullah mengatakan ada 3 waktu orang itu tidak boleh bertamu. Min qabli salatil fajr wa hina tada'una thiyabakum min adh-dhahirah wa min ba'di salatil isya. Orang itu tidak boleh bertamu sebelum salat subuh. Yang kedua, ketika kita istirahat siang. Dan yang ketiga setelah salat isya. Disebutkan oleh Allah dalam Quran surah An-Nur. Dan Rasulullah kata Aisyah bertamu ketika zuhur. Itu artinya ketika Abu Bakar As-Siddiq juga sedang istirahat. Dan karena sidqul hadisnya Abu Bakar As-Siddiq, ketika Nabi datang dia bangun. Dan Rasulullah mengatakan, Abu Bakar As-Siddiq, tunggu dulu, jangan dulu pergi. Saya masih menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan kamu nanti temani saya. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq?
siap. Kalau Rasulullah yang bilang, siap. Itu nampak dari sidqul hadithnya ma'allah dan ma'ar Rasul. Dia tidak pernah mengatakan tidak, selalu siap. Setelah itu, yang tadi dia siapkan 1 ekor kuda, dia bilang sama pembantunya, siapkan lagi 1 ekor kuda untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia yang menjadi pendamping Nabi, dan dia juga yang menyiapkan kendaraannya, dan dia juga yang menyiapkan bekalnya, dan dia juga yang mencari penunjuk jalan. Ya, Abdullah bin Uraiqid. Dan Abu Bakar As-Siddiq juga yang menyiapkan anak-anaknya untuk menjadi tameng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdurrahman bin Abu Bakar dan Asma binti Abu Bakar As-Siddiq disiapkan semua. Padahal Rasulullah tidak menyuruh untuk menyiapkan itu. Tapi Abu Bakar sudah tahu. Kalau saya diajak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah, ini berarti ini resikonya berat. Ya. Padahal tadi ketika dia mau pergi sendiri, sebenarnya resikonya tidak terlalu berat. Ya. Andaikan dia meninggal, yang meninggalkan Abu Bakar Siddiq, Rasulullah masih ada. Tapi ketika Rasulullah mengatakan kamu mendampingi saya, Abu Bakar sudah terbayang resikonya itu. Dan betul, ketika mereka berangkat, orang-orang Quraisy mengumumkan bahwa 2 orang buronan, bahasa mereka, DPO istilah kita sekarang, daftar orang yang dicari itu. Dan bahkan orang-orang Quraisy membuat sayembara, siapa yang menemukan keduanya, hidup atau mati, akan diberikan hadiah 100 ekor unta. 100 ekor unta. Sampai sekarang masih mahal. Jadi itulah resikonya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq, karena dia adalah sidqul hadith, orang yang pembicaranya itu benar bersama Allah dan bersama Rasulnya dia. Kalau bersama Rasul, insya Allah resikonya walaupun besar, tapi tidak apa. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, itu sosok orang yang sidqul hadith bersama Allah. Dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, dia gantungkan seluruh hidupnya kepada Allah. Dan dia yakin kalau saya bersama Rasulullah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Andaikan saya jadi korban, maka pengorbanan saya tidak akan sia-sia, katanya. Keyakinan. Andaikan saya jadi korban dalam peristiwa itu, dan memang peristiwanya sangat berbahaya, ya, andaikan jadi korban, maka pengorbanannya tidak akan sia-sia. Maka dia pun berangkat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidqul hadith ma Allah Azza wa Jalla. Karena itulah kepada makhluk pun dia sidqul hadith. Dia selalu berkata benar kepada manusia, tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong. Rasulullah SAW sidqul hadith, orang yang tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong kepada siapapun, bahkan kepada orang kafir sekalipun. Rasulullah SAW tidak pernah berdusta. Karena apa? Pertama, beliau punya sidqul hadith ma Allah. Beliau mentauhidkan Allah. Jadi beliau tidak pernah takut. Ya. Sekarang itu kita takut itu karena apa? Karena sidqul hadith kita sama Allah itu agak kurang. Jadi kalau kita berkata benar, kita takut resikonya yang kita dapatkan. Karena kita tidak yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu belajar tentang tauhid kepada Allah, bukan sekedar mentauhidkan Allah saja. Bukan sekedar mengatakan Allah itu Maha Esa, tidak. Tapi seluruh jiwa raga kita yakin terhadap kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting dalam tauhid. Apapun yang kita hadapi, Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Maka kalau kita sudah punya sifat seperti itu, insya Allah kita tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah bersedih.
Karena Allah mengatakan inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa sungguhnya wali-wali Allah tidak akan pernah merasa takut dan tidak akan pernah merasa sedih. Dan mereka itu orang-orang yang beriman. Dan imannya bukan sekedar hafal rukun iman. Kalau hanya sekedar hafal rukun iman, banyak. Tapi mampukah kita mewujudkan rukun yang kita hafal itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, disitulah nilai tauhidnya. Disitulah nilai sidqul hadits ma'allah. Kalau kita mampu, maka masya Allah, itulah orang yang disebut sebagai wali Allah. Mereka tidak akan pernah takut, tidak akan pernah sedih. Mereka akan berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, walaupun resikonya apapun yang ada di depan. Itu orang yang tauhidnya. Dan untuk mencapai derajat tauhid seperti itu memang butuh latihan. Latihannya sampai berapa tahun? Latihannya tidak menggunakan angka tahun, tapi latihannya sampai kita menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah selalu berpesan, ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati sampai kecuali kalian keadaan beragama Islam. Artinya kita mempelajari tauhid, mempraktekkan tauhid sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan sidqul hadits. Ini jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Kemudian sidqul hadits yang kedua adalah sidqul hadits ma'a makhluqatillah. Kita punya perkataan yang benar terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya orang beriman itu karakternya yang utama adalah kalau dia berkata, dia tidak dusta. Karena lawan dari karakter orang munafik kan? Karakter orang munafik itu salatan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayatul munafiqi salat. Idza haddatsa kadzaba. Orang munafik itu kalau dia berbicara dia dusta. Maka kalau orang beriman kebalikannya. Idza haddatsa shadaqa. Kalau dia berbicara dia benar. Ya. Tidak berbicara ke utara kemudian melakukan ke selatan. Jadi kalau bicaranya bicara benar. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Alaikum bis-sidq. Fa inna as-sidqa yahdi ilal birr wal birru yahdi ilal jannah." Kalian wajib berperilaku sidq. Karena as-sidq itu akan membimbing kalian kepada albir, kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan akan menuntun kalian ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyyakum wal kadzib. Dan jangan sampai kalian menjadi orang yang suka berdusta. Fa innal kadzib yahdi ilal fujur. Karena dusta itu akan menyeret orang kepada kefajiran, hal-hal yang buruk. Wal fujur yahdi ilal nar. Dan kefajiran akan menggeret orang ke dalam api neraka. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau kita punya sidqul hadits, ya, baik kepada Allah ataupun kepada makhluk, maka kita tidak akan pernah merasa rugi walaupun kita tidak punya dunia. Karena orang yang sidqul hadits pasti dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Rasulullah SAW karena beliau sidqul hadits dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia. Dalam hal kejujuran Rasulullah SAW itu diakui bahkan oleh orang yang memusuhinya. Makanya beliau diberi gelar Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Dan kepercayaan manusia kepada Rasulullah SAW, jemaah sekalian, kita tahu bukan hanya orang beriman yang percaya kepada beliau. Orang yang tidak beriman sekalipun percaya. Bahkan orang-orang yang
memusuhi beliau dari kaum Quraisy yang musyrik itu percaya kepada Nabi. Contohnya adalah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Rasulullah SAW diisrakan oleh Allah di malam itu ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan sampai Sidratul Muntaha, kemudian dikembalikan lagi ke dunia. Dan itu terjadi hanya dalam waktu 1 malam saja. Ya. Bahkan tidak sampai 1 malam full, karena beliau itu kembali ke Mekah sebelum subuh. Ya. Prosesnya sangat cepat. Dan itu namanya mukjizat. Tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Beliau pergi ke langit ke-7, bahkan lewat langit ke-7 tidak sampai 1 malam. Sekarang pesawat antariksa yang supersonik itu ke bulan itu tidak bisa 1 malam. Hitungannya tahun baru sampai. Itu sudah supersonik. Supersonik itu suaranya tidak terdengar oleh telinga kita, saking cepatnya. Itu pun belum bisa menandingi mukjizat Isra dan Mi'raj, dan tidak akan tertandingi. Namanya mukjizat. Mukjizat itu tidak akan ada yang menandinginya. Makanya Allah mengatakan dalam ayatnya, liyuriyahu min ayat. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna fiha. Apa ayatnya? Linuriyahu min ayatina. Jadi itu adalah merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dimuliakan Allah, ketika beliau turun ke bumi, ke dunia ini, dan beliau pada pagi harinya mengumumkan kepada orang-orang Quraisy, dan beliau memberikan muqaddimah. Ya, ketika beliau mau berbicara itu, beliau berikan muqaddimah. Beliau mengatakan, hai orang-orang Quraisy. Dan yang hadir di situ orang beriman dan yang tidak beriman semuanya hadir. Tokoh-tokoh musyrikin hadir semua. Apa pendapat kalian? Kata Nabi SAW, kalau saya mengabarkan kepada kalian tentang kafilah dagang orang Quraisy yang baru saja kembali dari Syam, di mana mereka sekarang dan berapa jumlah mereka, bagaimana keadaan mereka. Kalau saya beritakan hal itu kepada kalian, kalian percaya atau tidak? Apa kata mereka? Na'am. Ma jarrabna laka bil kadhib. Kata mereka itu, kami tidak pernah melihat kamu berdusta. Karakternya Nabi tidak pernah berdusta, dan itu diakui oleh orang musyrik Quraisy. Nah, itu kan mengabarkan orang yang kafilah dagang dari Syam itu kan ketika itu nggak ada medsos kan. Kalau sekarang kan apa-apa diupload gitu. Jadi mudah mengetahui posisi orang sekarang, mudah. Lihat aja medsosnya. Oh, ini orang di mana ini? Lagi ngapain? Ya. Lagi minum pun lagi makan. Ya. Makan mendoan. Medsos. Semua medsos sekarang. Pada saat itu belum ada. Tapi mereka mengatakan, kalau kamu yang bilang hai Muhammad, kami percaya, karena kamu tidak pernah kami lihat berdusta, tidak pernah berbohong. Maka Rasulullah sebutkan bahwa kafilah dagang Quraisy, ya, karena orang Quraisy itu kan ada 2 tujuan mereka berdagang, seperti dalam ayat, ya, dalam ayat rihlatus syita'i was sayf, ya. Kafilah dagang waktu syita, ya, syita itu waktu musim dingin, was-sayf musim panas. Jadi kalau ke Yaman, ke Syam itu di waktu musim dingin. Maka Nabi mengatakan mereka sedang berada di sini. Beliau menyebutkan daerahnya. Ya. Padahal beliau tidak punya hubungan dengan orang itu dan tidak ada kabar. Ya. Dan jumlahnya sekian, keadaannya sekian. Mereka bilang kami percaya, karena Muhammad yang mengatakannya, dan Muhammad tidak pernah berdusta. Ya, nah itu. Dan ketika berhijrah juga,
Rasulullah SAW berpesan kepada Ali bin Abi Thalib sebelum berangkat. Ya. Beliau mengatakan, hai Ali, besok sebelum kamu berangkat ke Madinah, sebelum kamu pergi berhijrah ke Madinah, kamu harus mengembalikan